Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Siap, jazakallah khairan Kang Nuga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriron bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Susah, senang, bahagia, sedih, banyak duit, ataupun lagi bokeh, itu adalah takdir Allah yang harus kita terima, suka atau terpaksa. Oleh karena itu, apapun kondisinya, tetap kita puji Allahnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idola kita, pemimpin kita. Semoga dengan solawat kita Allah izinkan kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di mana tidak ada syafaat selain syafaat Allah dan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa bertetangga dengan Rasulullah di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda dimanapun berada, kembali kita mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam Quran dengan tema besar yaitu Quran Path, ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita makin kokoh, makin kuat, makin terarah, ya, sebagaimana doa kita, Allahummarhamna bil Quran. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu dengan Al-Quran. Waj'alhu lana imaman, dan jadikanlah Quran itu imam, pemimpin kita, ya. Waj'alhu lana imaman wa nuron, dan cahaya, ya, penerang supaya jalan kita tidak gelap, wahudan, dan petunjuk sehingga kita tahu arah perjalanan kita. Baik Bapak Ibu, hari ini juga temanya juga bagus banget, ya. Kenapa harta makin banyak tapi hati makin kosong? Wah, luar biasa. Yang pertama harus dipahami dulu Bapak Ibu. Eh, kita langsung aja nih. Saya belum lupa nih, lupa menyapa-nyapa Bu Neni yang sudah raise hand. Itu ada gambar siapa Bu di belakang Bu, gede bener. Saya cari-cari itu. Ini poster yang mana ya? Diam kita bayar. Saya cari-cari posternya di mana itu, kok ada ya tulisan diam kita bayar. Ibu Eti Helinali, Ibu Safera di Salatiga, Mama Rafa di Bekasi, Ibu Siti Karima, Pak Komar di Sidoarjo, sehat-sehat selalu ya Pak. Bunda Elsa di Kendal, Umi Amrin di Kendal juga, sama-sama Kendal sebelahan lagi, ya. Ibu Irma di Tangsel, Ibu Diah Pusporini di Tegal, Umi Syafiq di Warung. Jaga warung ya Bu, ya. Meskipun jaga warung tetap kita harus terus belajar. Ibu Sri Mulyani kayaknya masih di Jakarta. Apa sudah di Gorontalo? Masih di Jakarta, ya. Kemarin Bapak Ibu saya ketemu sama Ibu Sri Mulyani di Rumah Sakit Fatmawati. Mohon doanya, Ibu Ibu mertua beliau hari ini sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Mohon doanya semoga Allah ridhoi, Allah sembuhkan seperti sedia kala sehingga bisa berkumpul dan kembali ke kampung halaman, ke Gorontalo, menjalani aktivitas normal seperti biasa. Semoga juga kesabaran menerima penyakitnya ini menjadi wasilah penggugur dosa dan mengalir pahala bagi mereka semua yang hari ini ikut terganggu hatinya karena ada ujian-ujian sakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Syafahullahu syifaan azilan la yughadiru ba'dahu saqaman.
Berikutnya Ibu Rina di Tangerang seperti biasa kayaknya udah di jalan ini Ibu Rina. Ibu Rina di Tangerang lagi di Klaten ya. Tadi kata Nuga ya. Ibu Rina Tangerang lagi di Klaten. Ibu Lilis Lismunah, Ibu Sri Handayani di U. Di mana nih U-nya? Ibu Endang Hidayat di Bekas Endang Rahayu kok jadi Endang Hidayat, Masya Allah jauh bener ya. Ini mata jadi harus pakai kacamata memang ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Ibu Endang Rahayu di Bekasi, Ibu Tihotma Nasution. Nah, kalau gini kan jelas nih Alhamdulillah ya. Ibu Sumarmi di Brebes, Ibu Hajah Nur. Wah, terang Bu Hajah sekarang mah kalau pakai kacamata. Alhamdulillah. Ibu Aisyah, Ibu Risna, Ibu Siti Komariah, udah jalan-jalan aja Bu Siti nih. Alhamdulillah. Nggak hujan ya Bu ya? Ibu Sudarti, Ibu Evia Rusdi, Pak Mestri Widodo, wah, Ibu Welda Bukit Tinggi, Ibu Leni Mila, Ibu Leni Mila, berarti saudara nomor Roger Mila, oh enggak ya? Ibu Melvin, Ibu Kulsum Haris, Ibu Dwi Putri, Ibu Arofah di Bekasi, Pak Nonot Miliarder Batam, Ibu Lilik Surabaya, Ibu Yalinda Sofyan, Bu Yani di Tangsel, Ibu Umi Hanifah, Kops Ida Nida, Ibu Eha Solihat, Ibu Siti Sohaya, Ibu Vidya, dan lain-lain semua. Sudah ada 194 orang. Tidak terasa sudah sampai 194 orang. Ya, Ustadz Indra pakai kacamata ya? Iya, Bu. Udah, udah, apa kalau baca deket udah goyang-goyang, Bu. Ternyata faktor U ya, Bu, ini ya. Faktor umur. Tapi Alhamdulillah sebetulnya nggak darurat-darurat amat pakai kacamatanya. Jadi antara gaya sama beneran butuh ini masih masih apa? Masih berbalap-balapan. Tapi kalau yang kecil-kecil banget nggak bisa baca, dah. Alhamdulillah. Tapi kalau Quran kecil-kecil masih bisa kebaca, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita akan baca beberapa ayat yang menunjukkan kenapa sih dunia kita dapat tapi hati jadi kosong. Ya Bapak Ibu ya. Kita akan baca dalil pertama yang menunjukkan fakta bahwa apa sebabnya sampai dunia akal dan hati kita ini berbeda total. Ya, boleh Bu Neni dibacakan dulu surat 8 ayat 24. Surat 8 ayat 24. Mangga mau dilafazkan boleh. Yang jelas artinya harus dibaca. Surat 8 ya, Ustaz. Al-Anfal Ya, ayat. 24. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillah. Istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Al-Anfal ayat 24 artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran kasiran Ustaz. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Wa iyyakum Bu. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, Bu Neni yang Ibu baca tadi menunjukkan apa kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah seruan Allah dan Rasulnya. Ya, istajibu, jawablah, ikutilah, nurutlah.
atas perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang mendatangkan kehidupan bagimu. Coba bayangkan. Ya, Bu. Ya. Jadi kita itu disuruh disuruh taat sama Allah jika terhadap seruan-seruan yang menghidupkan kita. Tuh. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi bainal mar'i wa qalbihi. Bainal mar'i, antara pasangan. Mar'i itu pasangan ya Bu ya. Mar'atun itu istri sebetulnya. Mar'ah itu pasangan. Bainal mar'i wa qalbihi. Allah membatasi antara hati dan pasangan hati. Tuh, Bu. Betul lah. Begitu kan sebetulnya kan? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah membatasi antara hati dan pasangannya. Apa pasangan hati? Ya, hati itu pasangannya logika, Bu. Pikiran kita. Pikiran kita pasangannya adalah hati. Makanya pernah nggak dikasih tahu, coba pikirin pakai hati yang paling dalam. Kan begitu, Bu ya. Iya. Ya, coba jangan dipikirin pakai logika, pikirin pakai hati. Coba. Karena kan pasangannya pikiran tuh hati, Bu. Seringkali hati dan pikiran tidak sama kan? Pikiran pengen nonjok, hati kasihan. Betul nggak, Bu? Pikiran nggak mau minjemin duit, hatinya nggak tega. Itu nggak yang terjadi, Bu? Sering nggak begitu, ya kan? Iya, karena sebetulnya kenapa kejadiannya demikian? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara hati kita dan pasangan hatinya. Bainal mar'i, pasangan, dan qalbihi, dan hatinya. Di situ diartikan Allah membatasi antara manusia dengan hatinya. Karena pasangan hati adalah pikiran. Ya. Tuh. Wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kamu kepada Allah lah kamu dikumpulkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, inilah sebabnya kenapa hati dan pikiran bisa berbeda. Bisa berbeda. Kenapa? Karena memang dibatasi sama Allah. Kita bisa lihat, kita bisa lihat seorang perampok, bapaknya ngerampok, tapi anaknya mesantren. Coba. Sebetulnya kan berarti itu tanda bagi kita bahwa dia memang secara logika kerjaannya ngerampok, tapi secara hati dia tahu bahwa itu salah dan nggak mau anaknya melakukan hal yang sama. Makanya anaknya dipesantrenin, ya kan? Begitu ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu, inilah bukti bahwa kenapa pikiran dan hati tidak pernah sinkron, tidak pernah sinkron. Justru hari ini kita berkewajiban mensinkronkan hati, ya, mensinkronkan otak dengan hati, ya. Jadi otak disinkronkan dengan hati, jangan hati disuruh ngalah karena otak. Contoh, kalau kita disuruh hijrah, disuruh ninggalin riba, otaknya akan nyalahin hati kan. Tapi kalau enggak kredit bagaimana? Nanti enggak punya barang. Ya, pengusaha kalau saya bilang jangan riswah, jangan suap, nanti kalau enggak ngasih jatah enggak bakalan dapat proyek. Gitu ya, Bu, kira-kira, Bu. Bener enggak? Ya kan itu yang terjadi kan? Kita lebih sering mengalahkan hati, mengalahkan iman demi logika. Tuh. Ya, jangankan yang nggak kenal, jangankan yang ta'aruf, yang pacaran 10 tahun aja cerai. Nah, betul nggak, Bu? Begitu nggak bahasa orang sekarang? Nah, kita harus mensinkronkan akal dengan hati. Jangan hati disinkronkan ke akal. Terbalik ya Bapak Ibu ya. Justru akalnya ngikut hati. Nah, makanya menarik perintahnya kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu, wahai orang-orang yang beriman, turutilah perintah Allah, ya. Tajibu lillahi wali rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, jika kamu diajak, diseru, diperintah, lima yuhyikum, terhadap hal-hal yang menghidupkan hatimu. Sebetulnya begitu ya Bu ya. Yang menghidupkan hatimu, kan hati ini selama ini mati Bu. Ya, coba bayangkan Bu, 18 tahun saya kerja di bidang riba dan judi. Ada ribanya, ada gorornya. 18 tahun itu kira-kira hati beku apa enggak Bu, kira-kira Bu? Iya, beku. Ya, beku ya. Coba kita baca dalilnya. Surat An-Nazi'at, Kallabal Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu surat berapa tuh? Surat 79 ayat 14 ya. Coba Ibu Eti Helinali.
Surat 79 ayat 14. Quran surat 79 ayat 14. Bukan. Surat 80 kayaknya, Bu. Ayat 80. 14 ya. Sebentar. Kalla bal rona ala qulubihim. Oh, bukan juga. Maaf sebentar. Oh, Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Di surat berapa ayat berapakah itu? Ada yang tahu? ayat itu populer tapi nomornya lupa ya Ustadz. Iya. Betul, Bu. Bal, Masya aduh, Iya. Kalau nggak An-Nazi'at surat At-Takwir bukan sih. itu populer tapi nomornya saya juga lupa. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ada yang hafal? 7. Saya lupa, astagfirullahaladzim. Ini Al-Mutaffifin, Ustaz. Al-Mutaffifin. Ya, oke. Surat Al-Mutaffifin surat 83. 83 ya, 83 ayat 14. Ya, ya. Ini ayat di luar rencana ya, Bu. Ya, di luar rencana. Oke, Iya, silakan. ini cirinya ada saktah ya Ustadz ya. Ya, betul. Kalau ada saktah, betul. Di atasnya ada sin ya. Nggak boleh Iya. disambung. Harus berhenti 2 harkat. Berhenti 2 harkat sebentar. Jangan tarik napas. Silakan, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Nah, ya Bu ya. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Segala sesuatu yang hari ini kita lakukan setiap saat itu menutup hati, Bu. Jadi beku hatinya. Kalau kita berbuat maksiat, beku hatinya. Kalau kita berbuat baik terus, tertutup hatinya dari dosa, dari perbuatan maksiat. Ya. Jadi tinggal apa yang kita lakukan, Bu. Hati ini atas dasar kebiasaan. Kalau kita biasa bermaksiat, maka hati tertutup dari kebaikan. Kalau kita terbiasa berbuat baik, maka hati tertutup dari kejahatan. Begitu aja, Bu ya. Tuh. Ibu Heti Halenani, terima kasih ya. Sudah dibacakan surat Al-Mutaffifin ayat Iya, iya. 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Coba deh, Bu, buktikan dengan cara apa? Pertama kali mencuri. Biasanya kan deg-degannya kenceng banget, betul lah, Bu? Tapi kalau udah sering mencuri, ya nggak ada rasa tuh, tenang-tenang aja. Coba. Pertama kali gandengan sama pacar kita, zaman dulu, Bu. 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Pertama kali gandengan jalan, deg-degan apa nggak, Bu? Ya nggak? Kang Nuga masih inget nggak? Apa nggak pernah pacaran? Nah, alhamdulillah kalau nggak pernah pacaran ya. Ya, Bu. Coba deg-degan nggak pertama kali gandeng pacar kita dulu ya, Bu? Deg-degan. Tapi kalau udah sering, nggak ada rasa lagi, biasa aja. Betul ya, Bu ya? Bu Irma udah senyum-senyum aja. Oke, Bapak Ibu, hati ini tergantung kebiasaan kita. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Apa yang kita lakukan itulah membentuk hati kita. Kalau kita hari ini berbuat jahat, maka hatinya menjadi beku. Maka itulah tadi kata Rasul, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Turutilah perintah Allah yang mengajak kamu ke arah kehidupan, menghidupkan hati yang tadinya berbeku karena kebanyakan keseringan banyak dosa ya, Bu ya. Tuh. Keseringan banyak dosa hatinya beku, makanya kita diajak menuju kehidupan. Nah, ya, kebayang ya, Bu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan temanya, Bu, coba 18 tahun saya kerja nyari duit aja pikirannya. Ya, Bu, hatinya beku nggak, Bu? Ternyata ada yang menghidupkan. Apa? Ayat Quran, berubahlah total hari ini. Tetap nyari duit, tapi hatinya hidup. Makanya ada empati, ada apa? Orang kalau hatinya hidup kan bisa berempati kan? Bisa menilai, bisa berbuat baik, bisa ya macam-macam lah gitu loh ya. Bisa mengidentifikasi. Ya, Bu. Kita lihat ya dalilnya yang berikutnya. Apa buktinya kalau kita sering berbuat dosa, berbuat maksiat, hati menjadi beku? Ya. Nanti kita lihat juga kalau kita hatinya baik,
maka kita hatinya hidup. Oke, ini ada dua, dalilnya ada dua. Pertama surat 27 ayat 43. Ibu Safera silakan. Surat 27, kalau nggak surat An-Naml ya. Surat 27. Nah, itu di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml ayat 43. Ya. Dan kebiasaannya menyembah selain Allah telah mencegahnya untuk menampakkan keislamannya. Mm-mm. Sesungguhnya dia Balkis dahulu termasuk orang-orang kafir. Nah, Allahumma barik Quran. Barakallahu fiik, Ustaz. terima kasih banyak Bu Safera. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kebiasaan kita bermaksiat kepada Allah, kebiasaan kita justru punya Tuhan lain selain Allah, bisa jadi Tuhannya duit, jabatan, dan lain-lain. Itu mencegah keislaman kita loh Bu. Berarti mencegah kita dapat hidayah. Beku ya artinya ya Bu ya. Betul lah. Tuh. Makanya kenapa Balkis Bu bisa hidup hatinya setelah sekian lama dia nyembah matahari kan dia kan Balkis itu nyembah matahari kan. Tuh. Karena apa? Karena eh, Balkis itu dapat dapat surat dari Nabi Sulaiman yang dimulai dengan apa Bu? Ingat gak baca suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata itu menghidupkan hatinya ya Bu ya. Nanti kita bahas kenapa tuh kok gara-gara Bismillahirrahmanirrahim baca baca surat dengan tulisannya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ternyata hatinya hidup. Makanya Balkis pada akhirnya masuk Islam dengan mudahnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim tuh bukan 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 di Quran aja adanya Ibu ya. Dari zaman Nabi Sulaiman sudah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya, sebentar. Kita lihat dulu nih ya. Nah, kita baca Bu Mama Rafa baca surat 27 ayat 30. Silakan. 29 30 ya. 29 dan 30. Surat An-Naml ayat 29 dan 30, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Balkis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." Ayat 30-nya, sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Sadaqallahul coba. Azim. Ayat Muhammad 30-nya dibaca Arabnya, Bu. 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sadaqallah. Terima kasih Mama Rafa. Bapak Jazakallah. Ibu surat 27 ayat 30. Balkis bilang kalau dia dapat surat yang mulia dari Sulaiman namanya. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini yang menghidupkan hatinya Balkis, Bu. Ya, padahal tadinya, Bu, mohon maaf, Balkis itu terbiasa menyembah selain Allah dan kebiasaannya menyembah selain Allah itu menghalanginya mendapat hidayah, Bu. Berarti beku kan? Ya, kalau hati sering berbuat maksiat, maka beku tuh hatinya, Bu. Tuh. Lalu bagaimana menghidupkan hati? Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Tuh, surat 8 ayat 24 tadi yang kita baca. Ya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Taatlah kepada seruan Allah dan Rasulnya jika diperintahkan diajak menuju kehidupan. Jadi yang menghidupkan hati apa Bu kira-kira Bu? Ya, taat pada perintah Allah dan Rasulnya ya. Suruh sholat ya sholat, suruh baca Quran ya baca Quran. Itulah yang menghidupkan hati. Yang menghidupkan hati bukan harta, jelas sekali bukan harta. Nanti kita bahas Bu setelah ini. Apa sih sebetulnya yang menghidupkan hati kita? Ya, karena ilmu hati sama ilmu akal ini beda Bu. Kalau dunia ilmunya, akal itu ilmunya ilmu dunia. Karena akal itu prinsipnya cuma satu, kausalitas. Ada sebab akibat. Kalau kerja ya punya duit. Betul ya Bu? Kalau nggak kerja nggak punya duit. Itu kan akalnya begitu, benar nggak? Padahal kalau hati, ya bukan pakai iman Bu. Rezeki dari Allah. Betul nggak? Ya nggak? Oke? Nah, ini baru satu sisi nih Bu. Hati yang beku karena kebiasaan maksiat. Oke? Sekarang kita lihat hati yang hidup. Hati yang hidup.
Ibu Siti Karimah, boleh baca surat 8 ayat 29. Ustaz, surat 8 ayat 29. Cari ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal, surat 8 ayat ke-29. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil. Kepadamu menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Bu Siti Karimah. Barakallahu fikum. Sama-sama. Bapak Ibu, ini surat 8 ayat 29. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah akan memberikan kemampuan furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang benar dan yang salah. Furqan itu adanya di mana? Di akal apa di hati, Bu? Ketakwaan, ya. Adanya di hati apa di kepala kira-kira? Hati, Bu. Ya. Kalau kita bertakwa, maka kita diberikan kemampuan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi beda nggak, Bu, modal hati sama modal akal? Betul, beda ya? Kebutuhan akal sama kebutuhan hati beda ya? Nggak sama. Tuh. Kalau pakai akal, Bu, mungkin kita taunya benar dan salah, tapi tidak peka. Kalau hati peka, Bu. Ya. Makanya lihat, kalau hati yang tertutup, ya katakan tadi jelas ya, kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang kita lakukan berulang-ulang itulah yang menutup hati. Kalau kita melakukan maksiat berulang-ulang, maka hati tertutup dari hidayah. Betul ya, Bu ya? Beku dari hidayah. Tapi kalau hati yang berbuat kebaikan, taat kepada Allah, maka akan hidup hatinya. Nanti punya kemampuan apa? Furqan. Makanya butuhnya untuk punya kemampuan seperti ini, butuhnya takwa. Tuh. Sama-sama butuh ilmu ya, Bu ya? Ya. Pinter dunia butuh ilmu. Pinter hati, ya Bu, butuh ilmu juga. Betul nggak? Pinter akal butuh ilmu, pinter hati butuh ilmu. Betul nggak, Bu ya? Kalau nggak pakai ilmu, mungkin nggak Ibu punya kemampuan, mungkin nggak jadi takwa sehingga punya kemampuan furqan? Nggak mungkin. Clear ya? Oke, berarti kita perlu dua ilmu dalam dua pasangan ini, dalam sepasang ini, Pak. Dalam hati dan pasangannya. Hati butuh ilmu, akal butuh ilmu. Betul nggak, Bu? Ya, ilmu akal yang paling sering kita pelajari. Betul nggak? Mana yang paling sering kita pelajari? Ilmu akal apa ilmu hati? Akal ya, Bu ya? Ya kan? Hari ini kan kita semua ilmu yang kita dapat di perjalanan, di sekolah, mayoritas ilmu akal. Ilmu hati kita pelajarinya jarang-jarang. Apa benar? Nah, ntar kita bahas habis ini ya. Tapi yang jelas saya sampai titik ini bisa keterima ya. Kenapa kok dunia makin banyak kita punya, tapi hati makin kosong? Karena ternyata hati dan akal ini dua hal yang berbeda yang dibatasi oleh Allah. Betul ya Bapak Ibu ya? Tuh. Dibatasi sama Allah. Kalau perbuatan kita sehari-hari lebih banyak ke arah keburukan, lebih banyak ke arah dunia saja, maka hati tertutup dari hidayah. Ya, Bu. Kalau hati hari ini lebih sering berbuat kebaikan, taat kepada Allah, maka tertutup dari kemaksiatan, jadi orang takwa, Bu, sehingga punya kemampuan furqan, gitu ya. Jelas ya, Bu ya? Tuh. Maka terbuktilah dalil kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Kalau hati, kebiasaan kita akan menutup hati. Nah, ya. Kebiasaan berbuat buruk menutup hati dari hidayah, kebiasaan berbuat baik menutup hati dari perbuatan buruk, Bu. Jelas ya. Makanya jadi orang takwa sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita punya kemampuan furqan. Clear ya? Sampai sini bisa diterima ya, Bu ya? Justru makin pinter harusnya makin takwa. Ya seharusnya begitu, ya kan? Tapi
Tapi kenapa banyak orang makin pintar tapi tidak makin takwa? Nah, kita akan buktikan. Kita akan buktikan bahwa ilmu hati sama ilmu akal itu beda total, Bapak Ibu. Ya, ilmu akal Ibu boleh belajar soal dunia, akuntansi, kedokteran, ilmu psikologi, Stephen dan lain-lain itu ilmu akal, Bu. Ya. Tapi hari ini kita harus belajar ilmu hati. Makanya lihat tadi ayat yang pertama dibaca ya sama Bu Neni. Turutilah perintah Allah jika diajak ke arah kehidupan. Ya. Diajak ke arah kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika diajak kepada kehidupan, ya Bu. Tuh. Makanya kalau Ibu pernah dengar cerita atau ayat Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, kebayang nggak kira-kira Bu? Allah mengeluarkan yang hidup dari hati yang mati. Tadi hatinya mati. Nah, kita baca ayatnya aja ya. Kita baca ayatnya Pak Komar di Sidoarjo. Boleh bacain surat 3 ayat 27. Surat 3 ayat 27. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak Komar. Surat Al-Imran ayat 27 yang artinya engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Allahumma hamna bil Quran. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Pak Komar Sidoarjo. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup, ya Bu ya. Jadi kebayang sekarang ya Bu ya. Hati kita mati sekian lama, oh tiba-tiba hidup karena ayat Allah. Makanya ada orang yang sekian lama bermaksiat tiba-tiba tobat. Punya kemampuan empati, berubah total sikapnya. Itulah kemampuan Allah. Allah punya kuasa sampai situ. Tapi Allah bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup, Bu. Kesannya dia hidup, banyak nolongin orang. Oh, ternyata hatinya mati. Seperti yang lagi rame nih sekarang mau boykot penyanyi dangdut tersebut gitu karena dianggap tidak punya hati. Ya, Bu ya. Tuh. Keluar tuh aslinya bahwa ternyata hatinya mati. Kesannya hidup Bu ya, kesannya hidup, dia aktif di televisi dan lain-lain, tapi ternyata mati, hatinya yang mati. Clear ya Bapak Ibu ya? Ingat, hati dan pikiran ini dibatasi sama Allah, tidak sama nih Bu. Clear? Oke, sampai sini nyambung dulu apa enggak nih? Karena materinya lumayan berat. Oke? Nyambung. Ya, nyambung ya? Siap. Oke. Kalau sudah nyambung, sekarang kita pelajari berikutnya. Apa sih yang menghidupkan hati, Bu? Oke. Selama kita hidup, saya yakin banget, Bu Safera berapa tahun kerja, Bu, yang diisi kan kepala terus tuh, betul ya Bu? Yang diisi kepala terus. Yang diisi itu otak terus, Bu. Tapi jarang mengisi hati. Kenapa? Karena ilmu hati itu cuma 2, Bu. Nah, ilmu hati cuma 2. Silakan Bu Elsa. Bunda Elsa, tolong bacain surat 25 ayat 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz. Ya. Dulu orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi, kenapa Quran nggak turun sekaligus? Ya Bu, kenapa nggak beda? Kenapa nggak sama kayak Injil, Taurat, ya,
Zabur yang turun sekaligus, Bu. Yang jawab Allah di surat 25 ayat 32. Apa kata Allah? Kadzalika linusabbita linusabbita bihi fuadak. Ya, Bapak Ibu lihat tuh. Kadzalika linusabbita bihi fuadaka. Demikianlah kami lakukan agar memperkuat hatimu. Tapi lihat, hatinya pakainya fuadun, bukan pakai kolbun, Bu, ya kan? Jadi hati di dalam bahasa Arab itu ada tiga loh, Ibu ya. Ada alub, ada kolbun, ada fuadun. Waduh. Fuadun, ya Bu. Jadi kalau ada namanya Anwar Fuadi ya kan berarti cahaya hati, Bu. Udah ya, Bu. Cahaya-cahaya hati. Nur kan satu, kalau Anwar banyak, ya Bu ya. Jadi fuadun dalam Islam, dalam bahasa Arab, hati itu bukan cuma satu. Kalau di bahasa Indonesia, fuadun hati, kolbun hati, lubun hati juga, semua hati. Tapi beda nih, Bu. Kalau dalam bahasa Arab beda. Yang bolak-balik itu kolbun. Di dalam kolbun ada fuadun. Makanya Quran itu harus masuk ke dalam hati. Ya, Bu. Quran itu harus masuk ke dalam hati. Ya, Bu, harus masuk ke dalam hati. Tapi hatinya bukan kolbun, bukan yang bolak-balik di luar, tapi yang paling dalam. Maka sering disebutkan coba lihat di hati yang paling dalam. Hati yang paling luar mah bolak-balik, Bu, kolbun. Makanya kolbun kan kolaba yang kolibu. Bolak-balik, ya, Bu ya. Yakin nggak yakin, yakin nggak yakin. Itu harus diperkuat oleh dalamnya apa? Fuadun. Makanya Quran itu turun berangsur-angsur untuk menguatkan hati yang paling dalam. Apa? Fuadun. Tuh. Kalau udah hatinya punya ilmu, ilmunya banyak, nanti jadi ulul albab, ya Bu. Al-lub itu jamaknya ulul albab. Tuh. Makanya orang yang berilmu, ilmu Quran disebutnya ulul albab. Pernah dengar kan ulul albab kan? Nah, wattaquniya ulul albab. Bertakwalah kepada kami wahai orang-orang yang punya hati, Bu, sebetulnya. Disebutnya kalau dalam Quran punya akal sehat, ulul albab. Jadi Bapak Ibu hari ini kenapa hati kita mati? Karena jarang diisi ayat Quran, betul nggak? Karena ayat Quran itu berangsur-angsur loh, Bu. Kita terimanya kan berangsur-angsur. Ya, Bu Ummu Amrin. Islam dari kecil kan, Bu ya? Islam dari kecil. Ibu terima Qurannya langsung sequran apa seayat-seayat? Meskipun Qurannya Ibu punya satu bendel langsung, Bu ya. Tapi kenyataannya masuk ke dalam hatinya kan seayat ya, Bu. Ikut kajian Ustadz Indra aja yang sekali masuk 20 gitu ya. Iya kan? Ya, Ustadz Adi Hidayat sekali ngisi kajian 15 ayatnya gitu ya, Bu ya. Ya, kenapa ini yang menguatkan hati adalah ayat Quran satu. Pertama ayat Quran. Ya. Jadi kalau hari ini mau menghidupkan hati, maka pelajarilah ayat-ayat Quran. Lalu masukkan ke dalam hati. Tuh. Besoknya lupa karena nggak masuk hati, Pak. Cuma masuk di akal doang. Ya, silakan Ummu Amrin bacain surat 2 ayat 97. Ustadz banyak tapi ini ketinggalan Quran surat dari awal. Iya, kan Ibu terlambat masuknya. Nggak apa-apa, nanti ada rekamannya ya, Bu ya. Nah, ya rezekinya Ibu memang datangnya terlambat karena Allah kasih rezekinya demikian. Diterima dulu dengan rasa syukur. Oke, nanti bisa ditonton ulang rekamannya. Silakan Ummu Amrin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, terima kasih banyak Bu Ummu Amrin. Dulu orang kafir Quraisy itu menyebut Jibril itu setan, Bu. Ya, Nabi Muhammad SAW tuh didampingi setan. Siapa setannya? Jibril disebutnya begitu, Bu. Itu panggilan orang kafir Quraisy ya, jangan dipotong videonya nih. Ya, nanti nyebut setan bukan, ya, Bu. Tuh.
Ya, dan mereka membenci Jibril. Makanya Allah bilang tuh, kul mangkana aduwal li Jibril. Barang siapa yang menganggap Jibril adalah musuh, ketahuilah dia yang memasukkan Quran ke dalam hatimu. Ya, Bu. Kira-kira Jibril sampai sekarang masih bekerja nggak, Bu? Masih ya? Apa tugasnya kira-kira? Memasukkan Quran ke dalam hatimu. Karena kan mu-nya ini dulu nunjuknya kepada Rasulullah. Sekarang mu-nya nunjuk siapa? Nunjuk kita kan, Bu ya? Kul mangkana aduwwal lil Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Sesungguhnya dialah yang memasukkan Quran ke dalam kolbunmu, ke dalam hatimu. Bu. Dari kita masuknya ke hati yang paling luar dulu yaitu kolbun, kita nanti tugasnya masukin ke dalam hati lagi, Bu, ke fuadun. Jadi menguatkan hati. Ya. Jadi Bapak Ibu, ilmu Quran, ilmu hati nomor 1 adalah Quran ya Bu ya. Makanya tadi disebutnya zikir. Zikir itu kan mengingat Allah lewat ayat-ayat Quran, betul lah Bu? Zikir kan astagfirullahaladzim ada di Quran, alhamdulillah ada di Quran, subhanallah ada di Quran. Makanya Quran itu salah satu caranya berzikir dengan ayat-ayat Quran. Meskipun di dalam Quran Allah bilang apa? Aqimi sholata lizikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Semua bacaan sholat kan isinya bacaan dari Quran, betul lah Bu? Ya, Quran dan hadisnya Rasulullah, betul lah? Ya. Jadi kalau hari ini mau kuat hatinya ya harus mempelajari Quran. Kalau nggak pernah belajar Quran ya nggak bakalan kuat hatinya. Oke, kenapa hati kita kosong? Nyari duit terus, lupa belajar ayat Quran. Sehingga wajarlah kalau hari ini dunianya makin banyak, makin hebat, tapi hatinya kosong karena ayat Qurannya nggak dipelajari. Clear ya, Bapak Ibu ya, jelas ya. Tuh. Dan ayat Quran kalau sudah dipelajari masukkan ke dalam hatimu. Cuma sekedar jangan cuma didengar lalu keluar lagi, apalagi cuma dibaca. Kalau dibaca kan cuma sampai telinga doang, Bu, ngerti aja enggak. Tuh. Makanya Bu, Rasulullah udah ngadu sama Allah dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah ngadu. Ya waqala Rasul. Kalau ada qala Rasul kira-kira Bu, itu ayat apa hadis? Waqala Rasul. Qala Rasul itu hadis apa Quran kira-kira? Hadis ya? Hadis, ya hadis. Bu. Tapi ini Quran ya Bu. Coba Bu Irma bacain surat 25 ayat 30. Bacain Arabnya Bu. Baru artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhazu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Artinya, dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Sadaqallahul azim. Maju Pak Ustaz. Terima kasih banyak Bu Irma. Bu yang dibaca sama Bu Irma surat 25 ayat 30. Surat Al-Furqan ayat 30. Rasulullah Nabi udah dari zaman dulu udah lapor. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, umatku menjadikan Quran ini terabaikan, diabaikan. Bener nggak Bu kira-kira? Kejadian nggak sekarang? Kejadiannya 72% orang Indonesia buta huruf Quran loh Bu, nggak bisa baca Quran. Berarti kan mayoritas mengabaikan Quran. Satu. Berarti yang bisa baca Quran cuma 28. Yang bacaannya benar mutlak berapa persen kira-kira? Dari 28%. Ya, kita masih bisa melihat fakta bahwa imam panjang pendeknya salah. Ya Bu, makhorijul hurufnya masih nggak benar. Ijaja anasrullahi wal pat. Ada nggak yang masih begitu? Loh, udah jadi imam loh Bu, begitu ada Bu. Jim sama za itu nggak bisa bedain. Fa pakai pak, ijaja anasullahi wal pat. Wah, masih banyak yang kayak gitu. Oke. Dari 28% yang makhorijul hurufnya benar lebih sedikit lagi. Yang tajwidnya konsisten
makin sedikit lagi. Sekarang di antara yang makhorijul hurufnya benar, tajwidnya konsisten, yang dibaca sama artinya dan diambil ilmunya, lebih sedikit lagi nggak kira-kira? Yang ngambil ilmunya dan dipraktekkan dalam kehidupan, lebih sedikit lagi nggak kira-kira? Iya, nggak? Iya tuh. Inilah salah satu semangatnya kita di titik balik. Ya, semangat saya kenapa dengan izin Allah saya memaksakan diri kajian dengan model kayak gini, Quranic life skill. Supaya hidup dengan ayat Quran, Bu. Kenapa? Karena Quran ini kata Rasulullah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzuro, ya. Mahjuro pakai jim ya. Mahjuro. Sudah diabaikan Bapak Ibu. Makanya banyak orang bingung hari ini, banyak orang stres. Karena meninggalkan Quran, stres, pusing, Bu. Gitu ya. Sehingga Bapak Ibu, lihat suatu saat nanti kita akan ketemu orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Ya, nyesel kenapa berteman sama si Fulan, dia menjauhkan saya dari Quran. Silakan Bu Diah Puspori ini dibaca. Surat 25 ayat 29 sampai 30. 28 29. Surat 25 28 29. Bentar, Ustaz. Surat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wailata laitani lam attahid fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Laqad adallani anidzikri ba'da id ja'ani wa kana syaitonu lil insani khadula. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Diah Puspori ini di Tegal. Lihat Bu, akan ada nanti orang-orang yang nyesel Bu. Setelah meninggal dunia baru nyesel, ya kenapa ya saya dulu mainnya sama si Fulan. Karena si Fulan menjauhkan saya dari Quran, ya Bu. Ya Bu ya. Jadi ilmu hati hari ini, ya Bu, yang menghidupkan hati ini ayat Quran yang nomor satu, Bu. Oleh karena itu, Ibu banyaklah cari teman yang menghidupkan hati, mendekatkan kita kepada Quran. Makanya Nabi Musa waktu minta teman sama Allah, mintanya apa? Jadikanlah dia temanku yang banyak mengingatmu, ya Allah. Betul nggak? Yang mengajak aku banyak mengingatmu. Tuh. Ada di surat Toha kalau Ibu mau baca ya. Dari mulai ayat 30-an ke belakang tuh. Kenapa Nabi Musa minta teman dari saudaranya yaitu Harun. Jadikanlah Harun saudaraku, teman perjalananku. Agar dia mendukungku, menguatkanku. Dan kami banyak berzikir mengingatmu. Tuh. Jadi Bapak Ibu cari teman yang ngajakin Bapak Ibu banyak ingat Allah. Bukan cuma banyak nyari duit, Bu. Oke. Kalau teman yang ngingetin banyak nyari duit mah gampang nyarinya, Bu. Tapi teman yang ngajak kita selalu ingat Allah ini langka. Makanya Rasulullah sempat bilang apa? Kalau ketemu pegang erat-erat, kalau perlu gigit dengan gigi geraham. Gitu ya Bu ya. Ya, jangan temennya digigit beneran ya. Ntar temennya gigit beneran marah dia. Ya kan? Gitu ya. Jadi dipegang kuat-kuat Bu ya. Kalau sudah punya teman yang mengingatkan kepada Allah, alhamdulillah. Yang mengingatkan kita kepada Allah dekat sama alhamdulillahirabbil alamin. Yang mendekatkan kita kepada zikir, amin. Ya rahmukallah. Ya hadikumullah wa yaghfir lakum. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dapat teman yang mendekatkan kita kepada Allah, kepada ayat Allah, dipegang kenceng-kenceng, jangan dibuang. Tuh. Inilah yang menghidupkan hati supaya hati kita tidak kosong. Satu, ya Bu. Yang menghidupkan hati satu ayat Quran ya. Nah, yang kedua sekarang apa? Yang kedua ada di surat 11 ayat 120. Boleh Ummi Syafiq silakan. Ummi Syafiq. Ini Umi Syafiq Riza Basalama bukan? Silakan Bu. Surat 11 ayat 120. Ya, di Allah yang berlaku.
120 ya Ustaz. Ya, surat 11 ayat 120. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Sami'na. Terima kasih Ummi Syafiq ya. Lihat Bapak Ibu nih, yang kedua, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbita bihi fuadaka. Baik lagi ya Bu ya. Hatinya pakai fuadun ya. Fuadaka, dan setiap kisah utusan-utusan kami ceritakan kepadamu. Untuk apa? Ma nusabbita bihi fuadaka, untuk menguatkan, meneguhkan hatimu. Waja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa zikra lil mu'minin. Dan kami datangkan itu yang berisi kebenaran, pelajaran, dan peringatan, ya, pelajaran, nasihat, dan lain-lain, ya, peringatan. Jadi Bapak Ibu, yang kedua yang menghidupkan hati kita adalah itu kisah para rasul, Bu. Makanya di Quran 70% isinya kisah kan, Bu ya. Kisah Nabi ada, Nabi yang kaya dan soleh ada, orang sesat yang kaya ada juga. Sehingga kalau ibu hari ini jadi orang kaya, silahkan milih mau jadi Sulaiman atau mau jadi Zulkarnain. Boleh milih juga jadi Korun juga boleh, silakan aja, ya Bu. Ya kan? Tapi masa iya sih milih Korun ya Bu ya? Kan di Quran ada contohnya orang kaya yang soleh sama orang kaya yang pelit. Ya. Ada pemimpin yang soleh, ada pemimpin yang Jolim, ada Fir'aun. Boleh ibu milih Fir'aun? Ya silakan saja kalau mau musafir ya Bu. Bisa boleh milih Musa apa boleh Fir'aun. Silakan saja, tidak ada paksaan loh ya Bu. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi kalau milihnya salah ntar masuk neraka. Dalam tanda kutip kayaknya dipaksa tanpa sadar ya Bu ya. Kalau nggak nurut ya jadi masuk neraka. Kita rata-rata orang lemah. Iya, kalau lemah ngikut aja nyontoh Musa. Tuh. Jangan nyontoh Fir'aun, sok kuat, ya Bu. Ya kan? Padahal lemah juga. Ya. Jadi yang menguatkan hati Bu, yang menghidupkan hati cuma dua ya Bu ya. Satu apa? Ayat Quran. Yang kedua kisah para rasul nih. Kisah para utusan. Rasul ya Bu. Rasul itu utusan. Jadi kenapa Korun saya sebut? Itu adalah utusan Allah juga untuk jadi contoh kalau Bapak Ibu jadi orang yang kayak orang kaya yang pelit, nanti kejadiannya kayak Korun. Fir'aun itu juga utusan Allah. Contoh bagi kita, kalau Bapak Ibu punya jabatan tapi kelakuannya kayak Fir'aun, siap-siap ditenggelamkan di dalam laut. Tuh. Jadi kalau hari ini punya jabatan, Pak Komar punya jabatan, Indra Firmansyah hari ini punya jabatan sebagai Ustadz, pembina Meaningful Ways, pembina Titik Balik. Jangan jadi kayak jangan jadi kayak Fir'aun, Bu. Ya, sombong, ngaku ngerasa hebat. Makanya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. 399. Saya nggak pernah bilang Bapak Ibu semua ini murid, saya tidak pernah. Karena saya takut jadi Fir'aun. Nah, Bapak Ibu saya sebut sahabat saya. Oke. Jadi jangan tersinggung kalau nanti ini sahabat saya. Ustadz saya kan muridnya. Enggak, saya manggilnya tetap sahabat ya Bapak Ibu. Karena saya nggak mau jadi Fir'aun. Nah, Bu Rika bilang apa tuh? Kisah para Rasul. Kalau Ibu lagi punya masalah, Bu. Nabi Yunus juga punya masalah di perut ikan. Beres nggak? Kalau Nabi Yunus aja beres, masa masalah ibu cuma nggak bisa bayar listrik doang, bayar kontrakan doang, masa nggak beres? Nabi Yunus masuk perut ikan loh, lebih parah lagi itu urusannya. Makanya saya nggak pernah pusing. Oh iya Nabi Yunus aja beres kok. Nabi Ibrahim Bu, mau dilempar ke api, mau dibakar. Ya Bu, ibu cuma terbakar emosi doang, ya masa nggak bisa beres ya nggak? Nabi Ibrahim dibakar api, ibu cuma mau dibakar sama emosi. Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya, beres juga tuh. Padahal dikucilkan, ustadz saya nggak dianggap ustadz lah. Nabi Yusuf dianggap nggak sama saudaranya? Iya lihat ustadznya suatu saat saya akan balas. Nggak usah begitu Bu. Lihat aja Nabi Yusuf nggak pernah berjanji akan membalas. Kenyataannya saudaranya minta tolong nggak sama Nabi Yusuf Bu. Tanpa harus kita ancam-ancam. Betul nggak? Ya, makanya nggak usah capek-capek ngancem. Tuh. Ya Bu, jadi bisa bedain ya ilmu hati sama ilmu akal ya Bu ya. Ilmu akal tuh kita dapat terus Bu dari rumah ke pasar itu akal kita dapat ilmu terus. Tapi ilmu hati cuma dua, ayat Quran dan kisah para Rasul itu yang harus masuk ke dalam hati kita.
Kisah Nabi Yusuf kisah yang luar biasa. Betul, Bu. Makanya coba Ibu baca awal-awal surat Yusuf, ya. Cerita Allah bilang apa? Kami turunkan kepadamu kisah yang terbaik, ahsanal qososo. Bener nggak? Ada ayatnya begitu kan? Nah. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya, dua saja. Dua saja ilmu hati. Satu ayat Quran, dua kisah Rasul. Nah, berikutnya apa? Berikutnya jangan lupa niatnya ya Bu. Dalam mengejar dunia, hidup di dunia, ingat dunia ini bukan tujuan. Tujuan kita adalah akhirat. Boleh Ibu Hastin di Depok. Surat 28 ayat 77. Nabi Lut dikhianati istrinya. Ibu mau bahas-bahas ke situ. Ibu Hastin di Depok boleh baca surat 28 ayat 77. Silakan. Surat 28 ayat berapa Ustaz? 77. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qasas ayat 27. 77. Dan hala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di sini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sadaqallahul khairan Ustaz. Sehat-sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu Hastin di Depok. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Kata Allah apa? Wabtagu fima ataqallahu darul akhirah. Kejarlah akhirat dengan apa yang Allah kasih di dunia. Berarti dunia ini bukan tujuan Bu, tapi modal ya Bu ya. Modal menuju akhirat. Tapi boleh nggak dinikmati? Boleh. Walatan sanasibaka minad dunia. Jadi dunia ini adalah modal mengejar akhirat dan boleh dinikmati Bu, sedikit-sedikit mah gitu ya. Bukan dominan. Hari ini kan kita dominan dinikmati, sedikit yang dibawa ke akhirat. Begitu nggak kira-kira? Yang tersering terjadi, ya. Harusnya mayoritas dibawa ke akhirat, sedikit dinikmati di dunia. Tuh, Bu. Oke, setelah kita tahu ayatnya, kita tahu ilmunya hati, nah sekarang kita punya orientasi. Orientasinya apa? Akhirat. Jangan sampai orientasinya dunia saja. Tuh. Oke, clear ya Bu ya? Ya. Setelah tahu bahwa hati itu ilmunya Quran dan kisah para rasul, maka sekarang ditata niatnya di dalam hati bahwa mengejar dunia hanya untuk modal menuju akhirat. Yang kita nikmati bukan mayoritas, tapi minoritasnya saja. Yang kita nikmati bukan maksimal, tapi minimal saja. Betul nggak, Bu? Boleh nikmati di dunia, tapi ya minimal aja, nggak usah maksimal. Sisanya sedekah, sisanya dibawa ke akhirat. Tuh. Mengejar dunia untuk modal akhirat. Kenapa Bapak Ibu demikian? Karena Bu, Allah bilang sendiri bahwa harta dan anak-anak bukan kebaikan, Bu. Ya, boleh Bu Murdaningsih silakan. Dibaca surat 23 ayat 55 sampai 56. Surah 23 ya Ustaz? Ya, 23 55 sampai 56. Lima enam. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 55 yang artinya, apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa yang ke-56 kami segera memberikan kebaikan kepada mereka, tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Ustaz. Ya, terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Bapak Ibu perhatikan ayat ini jelas ya.
Jangan kamu pikir Allah kasih harta dan anak-anak berarti Allah akan segera memberikan kebaikan. Tidak. Jadi harta dan anak-anak belum tentu kebaikan, Bu. Tapi yang udah pasti ujian. Bener nggak, Bu? Ayatnya banyak ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuh, yang pasti harta dan anak-anak adalah ujian. Jadi jangan pernah berpikir punya harta sudah pasti baik, belum tentu. Tuh. Makanya harta itu dinikmatinya jangan mayoritas, sedikit saja. Sisanya dijadiin modal buat akhirat. Itu yang penting. Tuh, ya. Sementara hari ini orang kenapa hatinya kosong? Karena harta dinikmati dominan, dibawa ke akhiratnya sedikit. Udah gitu nggak baca Quran, makanya kosong, Bu. Nggak nyontoh Nabi. Nyontohnya siapa sekarang? Ayo, sekarang orang nyontohnya siapa? Nyontohnya Blackpink, ya Bu. Artis. Contohnya artis Korea. Bill Gates ya. Artis, selebriti, tokoh politik. Hari ini kan begitu aja yang dicontoh. Enak ya. Enak ya Pak. Gibran umur 30-an udah jadi wakil presiden. Yang begitu yang dicontoh, Bu. Contoh tuh Rasulullah. Kalau mau, Bu, mohon maaf ya kalau Gibran cuma jadi wakil presiden doang. Muhammad Al-Fatih umur berapa belas tahun itu memimpin dulu penaklukan eh, mana? Menaklukkan mana, Bu? Kok blank tiba-tiba ya? Konstantinopel. Hah? Konstantinopel. Konstantinopel, ya Bu. Umur berapa belas tahun itu? 19 tahun. Udah jadi sultan. Bayangkan, selama dia hidup 11 tahun atau 17 tahun sebagai anak, sebagai manusia, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram di masjid. Coba bayangkan. Jadi kalau hari ini kita mau nyontoh wapres yang umurnya 30 tahun, kita sudah punya contoh Muhammad Al-Fatih. Berapa belas tahun sudah jadi sultan menaklukkan Konstantinopel. Oke. Jadi kita sudah punya contoh-contoh yang lain ya. Di ayat Quran sama kisah para rasul, kisah para utusan ya Bapak Ibu ya. Tuh. Oleh karena itu jangan orientasinya dunia, karena dunia belum tentu kebaikan. Dunia sudah pasti ujian. Sudah pasti ujian. Maka dari itu kita disarankan sama Allah, matanya jangan ke sono terus. Boleh Bu Zalia dibacain surat 20 ayat 131. Bentar ya, Ustaz, cari dulu. 20, Surat 20 131. 131. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ke-20 surah Thaha ayat 131 yang artinya, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Sehat walafiat, panjang umur berkah. Terima kasih banyak Bu Zalia Abu Bakar. Bapak Ibu, Allah udah ngingetin ya. Wala tamudanna ainaika. Jangan tunjukkan kedua matamu, pandangan kedua matamu kepada orang-orang yang hari ini dikasih kenikmatan dunia. Ya. Ya Bapak Ibu ya. Jangan tuh, karena hari ini manusia tolok ukurnya kan ke situ. Lihat no sukses, lihat no berhasil. Betul nggak Bu? Kata Allah jangan Bu. Hari ini kalau mau bagus, mau hebat, hatinya hidup. Tujukan pandangannya ke kisah Rasul Bu, bener nggak? Kalau hari ini merasa sudah putus asa, nggak mungkin lah hidup saya bisa berubah. Saya kan udah tua. Bu, Nabi Nabi Zakaria sudah tua, punya anak Bu. Ya Bu, hidup lagi nggak Bu kehidupannya begitu, punya anak Yahya namanya, benar nggak? Tuh. Ya, jadi kalau hari ini merasa ya Allah saya sudah sakit-sakitan, nggak bisa punya duit loh. Nabi Ayub dulu sakit juga, berapa belas tahun sakit, hidup lagi tuh, ya jaya lagi, hebat lagi. Ya Allah saya banyak masalahnya, nggak mungkin lah ada yang nolongin loh. Nabi Yunus di perut ikan, Nabi Musa di pinggir laut, selesai juga kisahnya.
Makanya hari ini jangan tujukan pandangan kepada orang yang dikasih nikmat dunia, tujukan pandangannya ke kisah para rasul, Bu. Benar nggak? Kisah rasulnya lihat di mana? Ya di kitab-kitab para ulama di dalam Al-Qur'an, betul nggak? Ya, oke, Bapak Ibu, itulah dia penyebabnya. Kenapa hari ini kita punya dunia tapi hatinya kosong? Karena pandangan mata kita cuma ke dunia aja, tapi tidak ke Quran, tidak ke kisah Rasul. Ya, demikian materinya. Mudah-mudahan dapat intinya dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Lalu kenapa banyak laki-laki sekarang enggak kayak gitu, Bu Neni? Kenapa? Ya karena dia nggak ngelihat kisah Rasul, Bu ya. Dia nggak nyontoh para Rasul. Dia cuma nyontohnya siapa? Nyontoh itu ya kata Pak Komar tadi ya, nyontoh yang di negara Konoha. Padahal nggak bisa dijadiin contoh ya Pak Komar ya. Tuh. Nyontohnya siapa? Nyontohnya Blackpink, nyontohnya artis-artis. Ya kalau zaman dulu siapa Bu? New Kids on the Block gitu ya Bu. Ya, yang gitu dicontoh. Tapi kisah kisah Muhammad Al-Fatih nggak pernah dibaca. Kisah Nabi punya kisah Nabi nggak dibaca. Tuh. Rasul punya mukjizat, tapi manusia biasa kan bisa punya karomah, Bu. Bener nggak? Para wali punya karomah. Itu bukan nabi loh. Ya, gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan materinya bisa diterima. Dari mulai kenapa sih hati dan akal tidak sinkron? Karena memang Allah kasih batasan antara hati dan akal, ya. Dan ilmu hati apa? Quran dan kisah Rasul. Oleh karena itu jangan tujukan pandangan mata hanya dunia saja. Dunia dikejar untuk modal menuju akhirat. Boleh nikmatin nggak? Boleh. Nikmatin secukupnya saja. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Kang Nuga. Insyaallah, syukran jazakallah khair Ustaz Indra atas kesempatannya pagi hari ini bersama kami untuk tadabur. Insyaallah Bapak Ibu Ayah Bunda ini bisa jadi bekal banget ya buat kita semua, utamanya dalam rangka mendidik, memberikan pengajaran terbaik kepada generasi-generasi penerus khususnya ya. Semoga anak-anak kita, cucu-cucunya ini bisa menjadi orang-orang yang melihat segala bentuk sejarah, kemudian melihat contoh-contoh yang memang sudah nampak ditunjukkan oleh tokoh-tokoh Muslim di masa lampau gitu. Semoga ini yang jadi harapan kita bersama, generasi-generasi penerus kita semua bisa jadi orang-orang terbaik di masa depan kelak, insya Allah ya. Untuk itu, Sadinda mohon izin sebagai penutup, barangkali ada kesimpulan atau closing statement untuk menguatkan materi kita pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, yang harus disinkronkan adalah akalnya ngikutin hatinya, ya. Bukan hati yang dikalahkan oleh logikanya. Hari ini banyak hati yang dikalahkan oleh logika. Kalau Bapak Ibu baca surat 7 ayat 179, orang yang masuk neraka itu bukan orang yang tidak punya akal, tapi hati yang tidak mau menerima, tidak mau berpikir. Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk belajar, tidak dipakai untuk memahami, ya. Jadi utamakan pakai hati, jangan utamakan pakai akal. Tapi hatinya diisi dulu dengan dua, yaitu ayat Quran dan kisah para rasul. Kalau hari ini hatinya nggak pernah diisi sama ayat Quran, otomatis hatinya beku ya Bu ya. Beku dan sulit mendapatkan hidayah. Sehingga hati dan akalnya sama aja. Betul nggak? Silakan akal diisi dengan ilmu apapun, ilmu dunia, ilmu akuntansi, ilmu kedokteran, tidak ada salahnya. Semua ilmu baik, tapi tetap hatinya harus diisi dengan ilmu Quran dan kisah-kisah para rasul. Sehingga hati bisa memimpin akal menuju jalan yang lurus, menuju kebenaran yang hakiki. Jangan sampai akalnya kalah sama hatinya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukuran jazakallahu khair dan terima kasih banyak Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Jazakumullah hasanal jaza atas kesempatannya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Quran Path ya bersama dengan Ustadz Rahmat Baikuni. Insya Allah kita akan belajar lagi sama-sama di hari Sabtu pagi. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, dalam menutup kajian kita pagi ini gue pengen mereminder lagi untuk yang mau bersedekah berinfak pagi lewat titik balik lewat Quran Talks. Insya Allah kami selalu punya ruang dan punya tempat untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Silahkan seperti biasa boleh di scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya ke 71788677003. Semoga apa-apa yang kita sudah titipkan, terutama harta-harta Bapak Ibu Ayah Bunda di bulan ini yang disalurkan melalui titik balik, semoga Allah kembalikan dalam bentuk keberkahan ilmu,
keluasan rezeki, insya Allah, kesehatan dan lain sebagainya, segala sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Untuk itu mohon izin Bapak Ibu Ayah Bunda, mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Sampai ketemu lagi besok. Sehat-sehat ya Bapak Ibu Ayah Bunda, insyaallah. Semoga Allah bimbing kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Terima kasih Kang Nuga, Tanya jawab Ibu ya. semuanya.